Dari Gunung Karmel, Palestina menuju ke Flores, Nusa Bunga. Setelah menjadi provinsi tersendiri dan berkarya lebih dari 80 tahun di Indonesia, maka hari ini, tepat di Hari Raya Kabar Sukacita, Prior Jenderal Ordo Karmel di Roma menunjuk Pater Marcelinus Barus sebagai Provinsial Ordo Karmel Provinsi Indonesia Timur. Dengan pengumuman ini, maka resmilah terbentuk Provinsi Ordo Karmel yang baru di Indonesia. Bersama Pater Marcel Barus sebagai provinsial pertama ditunjuk pula Dewan Konsiliarius, yaitu Pater Dominikus Dinong, Pater Ferdinandus Tai, Pater Aloysius Roja, dan Pater Innocentius Ino Okarm. Perayaan Ekaristi peresmian provinsi dilaksanakan hari ini di Kota Malang, Jawa Timur, tempat biara pusat Provinsi Induk. Dari Gunung Karmel, Palestina, Ordo Karmel berkembang sampai ke Pulau Flores, Nusa Bunga. Inilah perjalanan singkatnya. Siapa sebenarnya pendiri Ordo Karmel? Para saudara, Kapela Stella Maris yang menjadi kapela pertama bisa menjadi titik awal untuk membaca sejarah Ordo Karmel. Karena di dalamnya banyak terdapat simbol-simbol yang menerangkan tentang sejarah, termasuk membaca wajah siapa yang berada di dalam bingkai sebagai pendiri Ordo Karmel. Inilah perjalanan kita menuju Gunung Karmel. Sebelum sampai di Gunung Karmel, kita akan melewati sebuah kota bernama Haifa. Kota ini memiliki sejarah panjang yang kaya dan menjadi salah satu kota yang paling penting dalam sejarah dan budaya. Kota ini menjadi rumah bagi beragam etnis dan agama, termasuk populasi Yahudi, Arab, Kristen, Bukhari, dan lain-lain. Kota Haifa juga dikenal sebagai pusat industri dan teknologi. Universitas Teknion Israel, salah satu universitas teknologi terkemuka di dunia, terletak di Haifa. Selain itu, kota ini juga memiliki pelabuhan yang sibuk, industri kimia, perusahaan teknologi, dan layanan terkait pelabuhan yang penting untuk perekonomian Israel. Kota Haifa terletak di pesisir barat Laut Israel. Letaknya sangat strategis karena berada di Teluk Haifa dan dikelilingi oleh pegunungan, termasuk rangkaian Gunung Karmel. Karmel adalah gabungan dua kata, yaitu Karm dan El. Karm artinya kebun anggur dan El artinya Tuhan, Elohim. Jarak antara Gunung Karmel dan Yerusalem sekitar 90 km atau 56 mil jika diukur dalam garis lurus. Perjalanan dari Yerusalem ke Gunung Karmel biasanya dapat memakan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam tergantung pada kondisi jalan dan lalu lintas. Ini saya sekarang berada di puncak Gunung Karmel. Ketinggian Gunung Karmel diperkirakan 550 di atas permukaan laut. Kita akan menuju Gereja Stella Maris yang merupakan gereja paling bersejarah dalam kehidupan eremitis atau pertapa Karmelit. Gereja Stella Maris juga dikenal sebagai Basilika Bunda Maria dari Gunung Karmel. Gereja ini adalah salah satu tempat suci yang paling penting bagi gereja Katolik, terutama tradisi eremitis atau pertapaan. Gereja Stella Maris dibangun di atas situs yang diyakini sebagai gua tempat Nabi Elia tinggal. Para Karmelit menerima regula yang ditulis antara tahun 1206 sampai dengan 1214 oleh Santo Albertus dari Yerusalem atau Albertus Avogadro, seorang patriark Latin Yerusalem, atas permintaan para rahib Karmelit awal yang hidup dalam spiritualitas Nabi Elia di dekat sumber air sang Nabi di Gunung Karmel. Sekarang saya ajak kita untuk melihat dari dekat Gereja Stella Maris. Pada 2 lembar pintu gerbangnya, kita akan menemukan 2 tokoh inspirator para Karmelit, Elia dan Bunda Maria, yang merujuk pada simbol bintang utama, yaitu Kristus. Bagian kanan adalah Nabi Elia dengan pedang apinya, mengingatkan kita pada peristiwa korban suci dan palsu antara monoteisme dan politeisme, ketika Allah yang benar menjawab doa Elia antara kebenaran politeisme dan monoteisme di tanah Israel. Sementara di lembar pintu berikut ada Bunda Maria dan bayi Yesus memegang skapulir.
yang mengantar kita pada satu sisi sejarah Ordo Karmel, tepatnya Cambridge, Inggris, pada 16 Juli 1251 saat Prior Jenderal Ordo Karmel, Simon Stock, mendapat penampakan Bunda Maria yang sesudah itu menyerahkan sebuah skapulir coklat kepadanya sambil berpesan, "Skapulir ini akan menjadi tanda keselamatan bagimu dan bagi semua Karmelit. Setiap orang yang meninggal dengan mengenakan skapulir ini akan diselamatkan." Di bagian atas gerbang terdapat lambang Karmel. Mari kita masuk ke dalamnya. Ingat saya? Ya, wow, sebelum corona kita sudah bekerja. Gereja ini dibangun dengan gaya neoklasik Italia dengan kubah yang menampilkan lukisan tokoh-tokoh penting dalam tradisi keluarga Karmel. Dilukis oleh seorang Karmelit yang berasal dari Malta, Luigi Poggi, pada tahun 1924 sampai dengan 1928. Sementara di bagian bawah altar terdapat gua tempat Nabi Elia bersembunyi, dan disinilah tempat dia berdoa dan bermati raga. Lalu awan putih kecil muncul di langit yang melambangkan Maria untuk mendatangkan hujan bagi Israel. Anda tahu yang saya pakai ini? Ini adalah skapulir Karmel. Oh, sebentar Romo. Ini skapulir Karmel. Sekitar abad ke-12, orang-orang Eropa pergi ke Palestina untuk berziarah dan mewujudkan pertobatan. Banyak peziarah itu singgah di Gunung Karmel untuk mengagumi keindahan dan mengenang karya para nabi. Mereka tinggal di sekitar sumber yang disebut sumber Elia. Elia dipandang sebagai bapa inspirator hidup para pertapa yang memilih hidup kontemplatif dalam kesendirian dan kesunyian. Sesuai permohonan mereka, Santo Albertus, Uskup Yerusalem, membuat suatu peraturan hidup bagi para pertapa Karmelit tahun 1214. Peraturan itu berkembang menjadi regula Karmel sampai sekarang ini. Devosi kepada Maria juga mendapat tempat istimewa dalam hidup para Karmelit. Maria dipandang sebagai kusuma Karmel, bunda pelindung dan saudari. Nama kapel yang mereka gunakan untuk menyatukan diri dalam perayaan Ekaristi, mereka persembahkan kepada Sang Perawan. Karena itu mereka menamakan diri sebagai para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Setelah Tanah Suci dikuasai orang-orang Sarasin, mulai sekitar tahun 1238 secara bergelombang para Karmelit berpindah ke Eropa. Di Eropa, regula mereka disesuaikan dengan situasi baru, namun tetap mempertahankan ciri kontemplatif. Mereka diperbolehkan melayani secara aktif sebagaimana ordo-ordo mendikan. Dari Eropa, Ordo Karmel berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Para Karmelit pertama kali datang untuk menangani misi wilayah Indonesia pada tahun 1923. Mereka dikirim dari Provinsi Boxmeer, Belanda. Kedatangan mereka menangani permintaan kongregasi misi agar menggantikan pelayanan misi Yesuit di daerah Malang, Besuki, dan Madura. Mereka memulai pelayanan paroki dari gereja Kayu Tangan, Malang. Karya tersebut makin bertumbuh dan meluas, tersebar banyak paroki di Keuskupan Malang hingga sekarang. Karya parokial ini terdapat pula di Keuskupan Jakarta, Medan, Ende, Denpasar, Makassar, Larantuka, Sorong, Palangkaraya, dan Labuan Bajo. Demikianlah benih awal Provinsi Indonesia Timur dimulai dari paroki Mauloo Keuskupan Maumere tanggal 4 Oktober 1969 dengan 3 perintis awal, Pastor Widodo, Pastor Sarjono, dan Pastor Yakobus Suraji Okarm. Akhirnya, selamat dan profisiat buat Pater Marcel Barus dan dewannya. Tuhan memberkati.